Oke, jadi jika tadi adalah prosesnya kita sudah selesai membuat proses pengolahan susu ini dari raw milk-nya hingga produk-produknya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang scheduling dan keekonomian. Jadi, salah satu keunggulan dari Super Pro ini dalam hal batch processing adalah dalam membuat schedule. Nah, jadi kalau kita pencet chart lalu chart di dalam Super Pro ini yang kita kerjakan bersama-sama tadi ya filenya, semuanya itu mulainya di saat yang bersamaan, padahal kan tidak masuk akal ya. Tentu misalnya di sini sentrifugasi ini mulai ya setelah proses di storage selesai. Sementara di storage ini kita ada pull in-nya, kita mengalirkan dari hasil coolingnya, lalu ada storage-nya di sini selama sejam, lalu ada transfer out. Baru sentrifugasi ini bisa mulai. Nah, cara mengaturnya seperti apa? Kita bisa kalau proses pertama di sini, cooling ini proses pertama, kita ke tab scheduling di sini. Ada beberapa pilihan start time-nya di sini. Pertama adalah relative to the beginning of the batch, jadi berdasarkan awal batch-nya, tentu karena cooling ini proses pertama, kita pilih yang ini. Ada juga pilihan ke relative to previous operation, dan tidak ada yang operation sebelumnya. Relative to another operation in this procedure, jadi misalnya kalau di storage nanti ada beberapa transfer in, transfer out, ini bisa pilih itu, atau relative to another operation in another procedure. Kita coba ke storage. Nah, storage ini tentu pilihannya bisa dua, antara ke previous-nya, di sini tidak bisa dipilih, berarti kita ke another operation in another procedure, alias kita ke coolingnya proses operationnya cooling, dan bisa dimulai setelah ini selesai, kayak gitu kan. Ini adalah pull in-nya, lalu jadi tadi bisa dimulai dipompa setelah coolingnya selesai gitu kan. Kedua adalah storage-nya, tentu dia bisa dimulai setelah beres pull in-nya sudah selesai, jadi end of pull in. Dan ketiga adalah scheduling untuk transfer out, dia setelah storage-nya selesai. Jadi ini biasanya kalau ada beberapa operasi di dalam satu unit, dia otomatis memilihkan yang ini. Oke, sentrifugasi juga sama, nanti kita akan relatif to unit sebelumnya ya, yaitu ini dengan transfer out selesai, kayak gitu. Nah, ini bermanfaat kalau misalnya ada percabangan seperti ini. Percabangan ini ya berarti kita harus transfer in ini ya beresnya ya setelah sentrifugasi beres gitu kan. Yaitu P3, sentrifugasinya selesai. Nah, di sini juga sama ya. Transfer in di sini adalah kalau sentrifugasinya sudah selesai. P3, sentrifugasi N. Nah, jika sudah diatur semua, saya akan pindah ke file yang sudah siapkan. Kita lihat Gantt chart-nya. Nah, sekarang bisa terlihat dia lebih masuk akal di sini. Jadi pertama coolingnya dulu 4 jam selesai, baru dia dipompakan ke dalam tangki di sini. Pompa dalam tangki storage-nya ada 3 operasi, ada pull in 9 jam. Nah, ini tadi karena 1000 kg per hour ya, 1000 liter per hour, jadi lama sekali, mungkin butuh pompa yang lebih besar. Dan bisa kalian tingkatkan di situ. Gantt chart ini juga sangat memudahkan itu, jadi kalau misalnya ini proses ini kenapa lama sekali ya, mungkin bisa kita perpendek dengan sesuatu, misalnya dengan mengganti pompa tadi misalnya. Dan bisa melihat mana sih proses yang membuat keseluruhan proses ini jadi lama, gitu. Lalu transfer out di sini sudah dikeluarkan, pindah ke centrifuge, dan selanjutnya di sini tadi satu masuk ke tangki krim, satu masuk ke tangki skim milk, jadi ada 2. Baru nanti proses di sini adalah V104, di sini adalah pencampuran ya, jadi tadi ini
pencampuran krimnya yang pertama masuk, lalu skim milk-nya, baru diaduk, dan selanjutnya. Jadi bisa dilihat ternyata totalnya untuk memproduksi ketiga jenis ini adalah 53 jam. Oh, satu lagi yang belum saya tunjukkan adalah ini. Jadi krim ini baru mulai kan setelah krim dikeluarkan dari tangkinya. Nah, ternyata walaupun terlihat panjang, butter ini malah masih lebih singkat dibandingkan memproduksi si susu bubuk. Jadi si proses pembuatan ini, pembuatan butter ini selesainya di sini concentrate ya. Dia selesai dalam waktu 51 jam. Sementara susu bubuk baru selesai 53 jam. Kayak gitu. Jadi kalian bisa melihat saat percabangan itu, oh proses mana yang selesai duluan, mana yang lebih lama, apakah ada yang bisa dioptimisasi, itu bisa kalian main-mainkan di sini, dilihat dari Gantt chart-nya ini. Oke, jadi tadi adalah Gantt chart. Berikutnya saya akan ke keekonomian. Jadi tentu kita kalau sudah membuat RP, di laporan 5-nya ada keekonomian, kita perlu menghitung misalnya berapa lama payback period, berapa lama kita dapat mengembalikan investasi kita misalnya dengan keekonomian itu misalnya. Nah, jadi tentu ini kalian perlu belajar dulu dasarnya di kuliah ekonomi dan manajemen proyek, tapi saya akan sedikit membahas di sini. Jadi yang pertama perlu kita tentukan adalah harga dari masing-masing produk dan raw material yang kita punya. Jadi kalau kita ke sini, ke tas, lalu ke stream classification di sini. Nah, di sini itu akan ada sebenarnya ya material yang ada di ujung-ujungnya, baik itu di awal atau ujung akhir-akhir. Jadi misalnya seperti ini, kita punya low fat milk powder, kita punya skim milk yang untuk dijual, lalu ini ada S109 yang belum saya ubah adalah udara panas, tentu dia bukan ini ya, bukan produk. Ada S111 di sini, yang merupakan buttermilk. Kita ubah dulu ya namanya di sini. Buttermilk, oke. Yang bawah adalah butternya. Oke, kita kembali ke tadi, ke tas stream classification. Nah, jadi hanya S109 ini yang merupakan produk ya, karena kita punya 3 produk utama dan 1 produk samping. Nah, di sini kita perlu klasifikasikan dulu. Skim milk ini apa? Skim milk ini tentu revenue ya, karena kita di sini bisa jadi limbah juga, bisa jadi emisi, kita anggap di sini sebagai revenue alias produk yang bisa dijual menghasilkan keuntungan revenue. Ini juga sama, revenue. Ini revenue juga. Kita anggap buttermilk di sini bisa dijual ya misalnya. Lalu kalian bisa tentukan berapa harganya di sini. Cost-nya apakah ditentukan oleh user? Iya, kita harus checklist di sini karena kita mau masukkan harganya. Disposal cost or selling price, berarti kita masukkan di sini harganya. Kita bisa pilih harga per kilo atau misalnya per liter. Misalnya ya, kayak buttermilk ini kan tadi dalam bentuk cairan ya, kita jualnya tentu dalam bentuk liquid di sini. Bisa kita buat dolar per liter, kita anggap misalnya buttermilk ini bisa dijual, karena di produk samping kita jual murah saja ya, misalnya Rp5.000 dengan asumsi $1 adalah 15.000, berarti $0,3 misalnya. 0,333 sepertiga dolar per liternya. Skim milk di pasaran per liternya bisa kalian cek, kita anggap misalnya $1 saja dulu ya. $1 per liter.
Low fat milk powder, ini jualnya per kilogram, biasanya jadi kayak tadi dalam kaleng, susu bubuk dalam kaleng, mungkin bisa sampai $10 alias 150.000 per kilonya ya, kalau apalagi ini low fat, kita bisa jual lebih mahal. Butter, harga butter bisa kalian cek juga, kita anggap dulu misalnya sama $10 per kilo, walaupun mungkin bisa lebih mahal ya, karena butter kecil aja kan biasanya udah mahal kalau impor dari luar. Kita anggap dulu aja $10 per kilo. Raw milk, di sini di bagian bawah adalah input stream-nya, jadi ada 2 input stream di sini, raw milk dan S108 yang merupakan udara. Udara kita anggap gratis saja, kita ambil dari ini. Purchase price dari raw milk ini misalnya berapa? Misalnya kita anggap kita membeli susu ini 7.500 rupiah per liternya. Maka kita perlu ganti ke dolar per liter dengan asumsi 15.000, $1 berarti setengah. Maaf, tidak muncul. Oh, maaf, tidak bisa diubah di sini ya, karena diubahnya di tempat lain. Nanti saya ke ini, kita main produknya kita tentukan dulu, kita anggap milk powder adalah produk utamanya, oke. Nah, untuk menentukan raw material biasanya memang dari saat kita mendaftarkan mendaftarkan si komponen-komponennya. Jadi di sini kalau kita buka raw milk, ada tab ekonomi. Nah, kita bisa menentukan harganya berapa. Ini kita input adalah $0,5, bukan per kilo, tapi per liter ya kita anggapnya tadi. Kita okekan. Oke, nah kita hitung mass balance-nya. Nah, setelah mendefine harga dari masing-masing bahan baku dan produk-produknya, kita sekarang bisa generate report keekonomian. Kita perlu mass balance-nya diselesaikan, lalu ini ada untuk keekonomian yang gambarnya karung uang ini. Kita pencet, dia baru bisa dilakukan setelah mass energy balance-nya tidak ada warning. Baru kita ke tab record di sini dan economic evaluation. Kita tunggu agak lama biasanya untuk mengenerate ini. Nah, di sini akan muncul sekarang. Muncul economic evaluation-nya, saya perbesar. Nah, jadi dari total capital investment, jadi total pembelian barang-barang di pabrik ini 10 juta, operating cost per tahunnya 9 juta, di sini dihitungkan, main revenue-nya 2 juta, dan other revenues, jadi main revenue ini berdasarkan yang kita sebut produk utama tadi, yaitu susu bubuk, dan ini dari produk lainnya 4 jutaan, jadi total 6 juta. Jadi, kalau setiap tahun kita mengeluarkan 9 juta, sedangkan dapat hanya 6 juta, berarti rugi ya. Berarti prosesan pabrik ini rugi, per tahunnya selalu rugi, makanya di sini gross margin-nya negatif, return on investment-nya negatif, dan tidak ada payback time dan IRR-nya. Nah, kita coba telah satu-satu. Ini adalah harga masing-masing alat yang ada di pemodelan tadi. Tentu ini belum semua alat ya, karena tadi saya bilang ini penyederhanaan, misalnya pompa-pompa belum ada di sini, lalu juga misalnya skim milk ini kalau saat dijual pasti perlu dipasteurisasi dulu ya, perlu tambah alat pasteurisasi, lalu ada pengemasan, belum ada alat-alat pengemasan belum masuk, lalu misalnya hot air di sini, udara, tentu tidak bisa langsung dari udara masuk ke dalam spray dryer, pasti perlu ada filtering dulu, disaring dulu kalau ada pengotornya, ada kompresinya, kompresor atau fan di situ, perlu pemanasan juga, karena untuk mengeringkan ini perlu udara panas, jadi ada alat-alat yang belum masuk. Tapi oke, kita anggap saja dulu ini penyederhanaan, ternyata totalnya 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini perlu ditambahkan dengan biaya-biaya lain, misalnya instalasi, piping-nya, instrumentasi tadi itu baru harga alatnya tok aja. Alatnya saja perlu ditambahkan dengan beberapa komponen ini, ditambahkan indirect cost, engineering-nya, untuk membuat
perancangannya, fit-nya, lalu konstruksinya, makanya ditambah-tambah semuanya dengan ini mereka pasti biasanya menggunakan persentase, lalu ada kontingensi, dan kontraktor fee, maka total-total jadi 9 juta yang disebutkan di awal tadi. Itu, maaf, 9 juta ditambah lagi dengan pokoknya nanti ditambahkan hingga total capital investment-nya menjadi 10 juta. Nah, sekarang kita ke operating cost. Labor cost di sini adalah ternyata mahal ya, labor cost-nya di sini 5 juta. Jadi dari total operating cost kita adalah 9 juta, 5 jutanya adalah labor di sini. Maaf, di nomor 4. 5 juta setengahnya adalah labor. Karena unit cost di sini default-nya dari Super Pro adalah $69 per jam. $69 itu berapa rupiah? Ya, kira-kira 1 juta 50.000 per jamnya. Nggak mungkin ya di Indonesia ya, karena tadi kita tetapkan harga barang-barangnya dalam harga Indonesia, tentu ini nanti harus diubah supaya lebih masuk akal. Material cost, ini sesuai dengan yang kita masukkan tadi, raw milk-nya sekian, lalu bisa dihitungkan, lalu ini ada membran, jadi membran perlu diganti, di sini dia hitungkan perlu gantinya berapa. Lalu nomor 7, waste treatment kita anggap tidak ada. Nah, itu juga tentu nanti kalau dalam rancang pabrik perlu ada waste treatment. Utility cost ini harga standar dari ininya, harga standar dari Super Pro, bisa kalian ubah-ubah tentu saja bergantung dengan pabrik kalian. Nah, ini totalnya tadi. Jadi bisa kita lihat 9 juta itu 60%-nya adalah labor. Itu yang tidak masuk akal tadi yang perlu kita kecilkan. Dan ini profitability analisisnya ternyata ya pasti negatif. Oke, sekarang kita coba mengganti si harga ini ya, harga dari labor. Kalau kita ke task, ada resources, lalu ke labor. Nah, lalu kita double klik di sini operator. Nah, ini jadi ada $30 per hour, dia tambahkan beberapa faktor, $30 per hour saja itu sudah 450.000 per jam, nggak mungkin ya. Kita asumsikan misalnya dengan di Indonesia mungkin kira-kira per ininya juga palingan hanya $3 mungkin ya, 50.000 lah, kira-kira 50.000 per jam. Oke, kita $3 per hour, kita okekan, lalu kita hitung lagi. Kita kembali ke economic evaluation. Nah, sekarang kalau kita perbesar di sini, operating cost-nya hanya menjadi 4 juta, sementara kita revenue sekitar 5 juta per tahunnya. Berarti ada keuntungan ya tiap tahunnya. Oleh karena itu, di sini sudah muncul gross margin yang positif, ROI-nya positif, payback time period-nya 5,14 tahun. Kita cek di sininya sekarang. Nah, sekarang labor-nya hanya 12%. Sudah lebih masuk akal ya, kan dibandingkan tadi. Jadi sekarang proses ini sudah menguntungkan. Lalu selain laporan ini, di keekonomian juga ada laporan cash flow analysis. Nah, ini kalau di kuliah ekonomi, kalian pasti perlu diminta membuat cash flow analysis, di laporan 5RP juga. Nah, jadi di sini dia basisnya adalah sampai tahun ke-15, dengan pembangunan sekitar 2,5 tahun di sini. Di sini maka ada muncul tiap tahunnya, inilah nanti yang bisa menjadi basis perhitungan dari ROI, perhitungan dari payback time-nya dari sini. Makanya tadi bisa muncul 5 tahun,
payback period-nya dari sini perhitungannya. Oke, jadi itu adalah tentang scheduling dan tentang keekonomian Jasper Pro. Kalian bisa ulik-ulik lagi, bisa coba-coba lagi untuk kasus-kasus rancang pabrik kalian atau yang lainnya. Eh, Fitur-fitur itu bisa digunakan untuk membantu kalian harapannya dalam mengerjakan rancang pabrik.